Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia rahimakumullah. Apabila ada orang yang bertanya kepada kita, bagaimana seandainya kita sebagai seorang muslim, hidup kita, kegiatan kita ini diatur dengan aturan agama lain, bukan dari aturan agama kita. Apa jawab kita? Tentu kita akan menjawab tidak mau. Nah, ketika kita menjawab tidak mau, kita menolak, maka dengan cepat dia lalu mengatakan, begitulah juga orang-orang yang beragama selain Islam juga pasti keberatan jika hidupnya diatur dengan agama Islam, dengan syariat Islam. Hadirin jamaah sekalian, logika ini logika yang tampaknya benar, bahwa dalam satu masyarakat plural, masyarakat yang banyak dan beragam agama, ada dua pilihan sumber dari aturan untuk mengatur masyarakat itu. Yang pertama diambil dari agama tertentu. Yang kedua karena ditolak tadi, lalu dibuatlah rumusan aturan yang dianggap bisa memenuhi keinginan atau aspirasi masyarakat yang berasal dari berbagai agama. Jamaah sekalian, bagaimana kita memandang soal ini? Yang pertama, masyarakat plural itu adalah sebuah sunatullah. Masyarakat beragam-ragam suku, bangsa, bahasa, pun agama itu sunatullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa kita ini diciptakan oleh Allah min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dijadikan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa untuk saling mengenal.
Pun begitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa la ikrah fiddin, tidak boleh ada paksaan untuk orang itu masuk ke dalam agama Islam. Seyakin apapun kita terhadap agama kita, seyakin apapun kita terhadap kebenaran agama kita, kita tidak boleh memaksa orang lain untuk masuk ke dalam agama kita, agama Islam. Mengapa? Karena keyakinan itu tidak akan pernah terbit di atas paksaan. Keyakinan itu hanya akan mungkin terbit di atas kerelaan dan kesadaran. Disinilah Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada manusia. Faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silakan, yang tidak beriman silakan. Imma syakira wa imma kafira. Wa hadainahun najdain. Karena itulah maka ketika tidak boleh ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam, wajar jika ada kemudian anggota masyarakat yang tidak beragama Islam atau menjadi non-muslim. Dan ketika dia menjadi non-muslim pun juga pilihan agamanya beragam-ragam seperti yang kemudian kita saksikan ini hari. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, akan tetapi ketika di tengah-tengah masyarakat ada banyak ragam agama, tidak berarti bahwa masyarakat ini boleh diatur dengan aturan sembarang-barang aturan. Kalau tadi dikatakan bahwa aturan tidak boleh datang dari satu agama, itu benar hanya untuk agama yang bukan Islam. Kalau untuk agama Islam, pernyataan tadi itu tidak benar. Mengapa? Karena agama Islam tidak sama dengan agama selain Islam. Mengapa tidak sama? Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang membedakan agama Islam dari agama selain Islam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menegaskan bahwa agama inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Aku ridho Islam sebagai agama kalian. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din di sisi Allah itulah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang mencari agama selain Islam, Imam Ibnu Katsir mengatakan man salaka thariqan siwa ma unzila ala Rasulillah la yuqbal, tidak akan diterima selama-lamanya. Jadi agama kita, agama Islam itu risalah yang diturunkan untuk seluruh umat manusia. Nabiullah Muhammad SAW itu berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu jelas sekali oleh Allah dikatakan diutus untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyira wa nadhira. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh umat manusia. Kalau Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad itu hanya untuk kaum tertentu, untuk umat tertentu. Walikulli qaumin hadi. Setiap kaum itu ada hadi, ada pemberi petunjuk. Walikulli ummatin rasul, setiap umat itu ada rasul. Karena itulah nabi dan rasul itu sangat banyak. Berapa jumlahnya? Siapa saja namanya? Allah alam. Kita tidak tahu. Loh, yang disebut 25 dengan nama-nama itu yang diceritakan kepada kita. Walaqad arsalna min qablika rusul minhum naqussu 'alaik. Telah aku utus sebelum engkau rasul-rasul. Sebagian dari mereka itu aku ceritakan kepada kamu, kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada kita semua. Wa minhum lan naqsus alik, dan sebagian tidak aku ceritakan. Nah, yang tidak ceritakan siapa Allah alam, kita tidak tahu. Dalam hadis disebutkan jumlahnya 250.000. Itu juga jumlah yang diceritakan kepada kita. Jadi Nabi Muhammad itu adalah nabi untuk seluruh umat manusia, berbeda dengan nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Dalam hadis sahih riwayat Bukhari dikatakan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Adalah nabi-nabi sebelum aku itu diutus untuk kaumnya tertentu.
Wa bu'itsu, sementara aku diutus ilan nasi ammatan, kepada seluruh umat manusia secara umum. Karena itulah maka risalah yang dibawa oleh baginda Rasulullah SAW, risalah Islam, itu risalah untuk seluruh umat manusia. Jika risalah itu menurut Syekh Mahmud Saltut itu ada dua bagian. Yang pertama akidah, yang kedua syariah. Maka syariahnya juga berlaku untuk seluruh umat manusia. Dan hanya jika risalah yang diperuntukkan untuk seluruh umat manusia ini diberlakukan, diterapkan dengan sepenuhnya, maka disitulah kita bisa memahami kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk memberikan rahmat, mendatangkan rahmat bagi seluruh alam semesta. Tidak mungkin sesuatu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta, dia tidak berlaku secara umum. Hanya jika risalah itu berlaku secara umum, maka dia akan bisa memberikan rahmat bagi seluruh alam semesta ini. Jamaah sekalian, karena itulah maka dialog pendek tadi itu harus dicermati, harus diwaspadai. Karena ini hari dialog kayak tadi itu banyak sekali berkembang di tengah-tengah masyarakat. Cara untuk mengajak kita menolak syariah. Caranya seperti itu. Pakai logika sederhana tadi itu yang banyak di antara umat Islam tidak sadar. Lalu dia ikut mengiyakan, oh ya kalau begitu memang syariat itu tidak boleh berlaku secara umum di negeri ini. Ya mas sekalian, kalau begitu, jikalau benar bahwa syariat ini berlaku secara umum, bisa berlaku secara umum di tengah-tengah masyarakat plural, lalu bagaimana cara melaksanakannya, atau kalau bahasa ininya itu implementasinya itu seperti apa? Jamaah sekalian, yang pertama kita lihat bahwa hidup manusia itu bisa dibelah menjadi dua. Dalam kehidupan pribadi, itu yang pertama. Yang kedua dalam kehidupan umum. Dalam kehidupan pribadi menyangkut akidah, Islam tetap memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memeluk agama yang diyakininya, beribadah, dan melakukan segala sesuatu yang terkait dengan akidah itu. Kalau dia Nasrani, dia tidak boleh dipaksa masuk Islam, dia dipersilahkan atau diberi kebebasan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan agamanya. Kita tidak boleh mencela Tuhan-Tuhan mereka. Sebab jikalau kita mencela Tuhan mereka, mereka balas mencela Tuhan kita. Wala tasubbul ladina la yad'una min dunillah fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Haram mencela Tuhan kita, tetapi mereka mencela Tuhan kita tersebab karena kita mencela Tuhan mereka. Karena itu juga tidak diperbolehkan. Tempat ibadah mereka jangankan di masa damai, di masa perang saja tidak boleh dijadikan sebagai objek perang. Apa yang menurut mereka halal, halal buat mereka. Apa yang menurut mereka haram, haram buat mereka. Meskipun menurut kita halal. Orang-orang Hindu di India mengatakan sapi itu tidak boleh dimakan karena dia titisan dewa. Itu keyakinan dia. Tidak boleh dipaksakan. Mereka mengatakan bahwa babi itu boleh dikonsumsi. Itu keyakinan dia. Jadi perkara yang menyangkut akidah, makanan, minuman, pakaian, akhlak, nikah, talak, rujuk, cerai, segala macam mengikuti urusan mereka. Ini dalam urusan pribadi. Sementara dalam urusan atau dalam kehidupan masyarakat, disinilah berlaku fahkum bainahum bima anzalallah. Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Terapkanlah hukum di antara mereka dengan ma anzalallah, apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah syariah. Karena itulah dalam kehidupan umum syariah berlaku secara umum, baik dia muslim maupun non muslim. Mungkin kalau ditanya, maukah kau diatur dengan syariat Islam, mereka agak sedikit keberatan, bahkan mungkin menolak. Tapi kalau ditanya,
Bagaimana kalau kamu diatur, kita semua diatur dengan aturan yang baik? Boleh dicek, gak ada satupun orang yang menolak. Aturan yang baik itu berasal dari mana? Mestilah datang dari zat yang baik. Misalnya di bidang ekonomi. Semua orang pasti menginginkan ekonomi itu tumbuh, terus berkembang. Stabil, tidak bergejolak. Adil, tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang tidak ingin mendapatkan keadilan. Cuma pertanyaannya, aturan ekonomi seperti apa yang bisa tumbuh, kemudian stabil dan adil. Jamaah sekalian, itu hanya ada dalam syariat Islam. Ekonomi selain Islam seperti ini hari ekonomi kapitalis itu tumbuh, tapi tidak stabil. Dalam riset yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Islam, ahli ekonomi Islam, 100 tahun terakhir itu ada lebih dari 20 kali krisis. Berarti paling tidak 5 tahun sekali terjadi krisis. Dan ini pula yang dikatakan oleh Syekh Dr. Muhammad Thohir Muhsin Sulaiman dalam kitab Ilajul Muskilah Al-Iqtisadiyah bil Islam, bahwa pertumbuhan ekonomi dalam sistem sekuler, sistem kapitalis itu bersifat siklik. Maksudnya dia tumbuh sampai puncak kemudian jatuh. Begitu seterusnya. Nah, berapa putarannya itu berbeda-beda. Kalau negara macam kita, Indonesia, Malaysia, Thailand itu katanya itu 7 tahunan, 5-7 tahun. Dan betul, tahun 98 dulu kita krisis. Lalu mulai membaik tahun 2004, setelah itu 2008 krisis lagi. Negara Eropa, Amerika, Jepang, Korea lebih lama. Dia katakan 25 tahunan. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh stabil. Apalagi adil. Ini hari kita sedang dihebohkan oleh usaha dari pejabat tertentu yang hendak mengambil blok wabu, blok kaya emas. 1 ton batuan itu mengandung lebih dari 2 gram, lebih besar daripada yang dikuasai oleh Freeport ini hari. Bagaimana bisa itu blok kaya emas yang mestinya kalau mengikuti ketentuan syariah itu milik rakyat? Suatu ketika datang kepada Nabi seorang sahabat yang meminta tambang garam, oleh Nabi diberikan. Tapi kemudian sahabat yang lain mengingatkan Nabi, "Ya Rasulullah, atadri ma qata'ta lahu?" Tahukah engkau apa yang telah engkau berikan kepada orang itu? Tidak dijelaskan dalam hadis ini, tapi kemudian sahabat itu mengatakan, "Innama qata'ta lahu al-ma'al aiddah." Sesungguhnya engkau telah memberikan sesuatu yang sangat banyak, digambarkan saking banyak seperti air yang terus mengalir. Nah, Nabiullah Muhammad SAW yang mulia yang mengajarkan kepada kita kalau kita sudah memberikan sesuatu tidak boleh ditarik. Hari itu dia menarik kembali pemberian itu. Itu dipahami oleh para ulama yang kemudian menyusun konsep ekonomi Islam bahwa barang tambang yang jumlahnya sangat banyak itu adalah milik rakyat, milik publik yang harus dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat. Tapi ini hari karena kita tidak menggunakan ketentuan syariat semacam itu, barang-barang tambang yang jumlahnya sangat melimpah di negeri ini itu dikuasai dengan seenak-enaknya oleh segelintir orang. Termasuk ada usaha untuk menguasai blok wabu tadi. Batu bara lebih dari 380.000 hektar melalui Undang-Undang Minerba yang tahun 2020 kemarin disahkan itu dikuasai oleh 7 perusahaan besar. Padahal menurut undang-undang lama tahun 2009 itu di sana dikatakan harus dikembalikan kepada negara. Tetapi itu dirubah tahun 2020 diserahkan kepada 7 pemilik lama dengan kepastian diperpanjang. Dan 1-2 bulan setelah disahkan undang-undang Minerba itu bersama dengan pengesahan undang-undang Omnibus Law, ada satu perusahaan itu mendapatkan perpanjangan 2 kali 10. 20 tahun dengan opsi 2 kali 10 lagi 40 tahun. Nilai dari 380.000 tambang batu bara itu lebih dari 13.000 triliun. Jamaah sekalian coba bayangkan, ini hari kita ini sangat memerlukan biaya untuk sekolah kita, untuk kesehatan kita. Tapi di saat yang sama kekayaan ini justru dinikmati oleh segelintir orang. Itulah sistem ekonomi kapitalis. Ketika kita meninggalkan sistem ekonomi Islam, syariat Islam, maka ada banyak hal-hal yang terjadi yang bertentangan dengan tadi itu, prinsip kestabilan dan keadilan, apalagi keberkahan.
Karena itulah jamaah sekalian, kita harus punya keyakinan bahwa kita sebagai seorang muslim ya terus tunduk sepenuhnya kepada ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu semestinya juga mengatur negeri kita yang kita yakini dari awal merdeka atas berkat rahmat Allah. Kalau ini merdeka atas berkat rahmat Allah, kenapa pula aturan-aturan Allah disingkirkan? Allah hanya dipanggil pada saat kelahiran, perkawinan dan kematian. Tapi ketika mengurusi macam-macam, termasuk ngurusi ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, itu Allah ditinggalkan. Jamaah sekalian, karena itulah maka jikalau Islam ini tegak di negeri ini, kita akan mendapatkan negeri seperti yang disebut baldah thayyibah wa rabbun ghafur insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum.